dampak yang akan diterima oleh si penderita stunting ini apa sih, Dok? Oke. Dampak paling nyata itu ini sudah berdasarkan hasil penelitian ya Mas ya. Kecerdasan kurang ya. Kemudian dampak yang lain ya gangguan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali berjumpa bersama saya Livatoni, tentunya di program podcast Pratiwi, di mana spesial untuk di kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dan yang kebetulan hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Tema kita pada hari ini yaitu tentang stunting. Nah, apa sih stunting itu dan seberapa penting sih Anda perlu mengetahui tentang stunting ini? Langsung saja kita kenalan dengan narsum kita. Ada Dr. Arif Sudibyo. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas Alif. Ya. Nggak kesasar ya, Dok, ya pas kesini ya tadi ya? Alhamdulillah tidak. Oke, Dok. Ini Dr. Arif Sudibyo di bagian Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Udah lama juga ya, Dok, ya di Dinkes ini ya, Dok, ya? Kalau di Dinkes mulai tahun 2011. 2011. Ya, kalau di Bondowosonya mulai 2002. 2002 awal. Ya, sudah 20 tahunan ya, Dok, ya? 20 tahunan. Dan terkait tema kita pada kesempatan kali ini yaitu stunting. Nah, ini tentunya banyak atau bahkan bisa dikatakan hampir semua ya masyarakatnya, ini termasuk masyarakatnya yang belum mengetahui tentang stunting. Stunting itu apa sih, Dok? Jadi gini, stunting itu kalau ini ada dua definisi ya. Kalau definisi dari WHO itu gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, kemudian infeksi berulang atau stimulasi psikososial yang tidak memadai. Itu definisi dari WHO. Jadi penyebabnya sudah dirinci kalau dari WHO, gizi buruk, infeksi berulang, sama stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kemudian kalau menurut Kemenkes, stunting itu suatu kondisi di mana anak itu mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi lebih pendek dari umur rata-rata anak yang sebaya. Kemudian stunting ini akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi pada waktu yang lama. Jadi itu definisi stunting. Jadi kalau dari WHO itu ada penyebab gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kalau dari Kemenkes masalah gizi yang kronis ya dari anak tersebut. Ada perbedaan nggak, Dok? Tadi dari maksud Kemenkes dan dari sebenarnya sama sih ya, sama karena stunting sendiri itu sebenarnya identik dengan masalah gangguan pertumbuhan ya. Jadi gangguan pertumbuhan itu bisa karena ini ya, masalah infeksi, masalah gizinya itu adalah ini karena penyebab stunting itu. Jadi contohnya gini, misalkan ada anak itu makannya sudah banyak ya, kok tinggi badannya enggak tinggi-tinggi gitu ya, kok tetap pendek aja. Mungkin dia makannya memang banyak, asupannya memang banyak, gizinya yang yang kurang. Iya. Jadi mungkin itu yang harus dipahamkan ke masyarakat, bahwa makan yang banyak belum tentu kandungan gizinya ini sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut. Jadi harus sesuai. Biasanya untuk yang disebabkan stunting ini, Dok? Jadi stunting ini karena gangguan gizi yang kronis itu dalam jangka waktu yang
lama ya, yang panjang. Jadi kita harus mencari ini penyebab-penyebabnya, kenapa dia gizinya kok kurang gitu ya. Apa dia punya penyakit ya, nanti harus kita cari satu persatu, dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Apa ada penyakit yang bisa mempengaruhi gizinya, contohnya misalkan apa dia menderita TB paru atau gangguan pencernaan atau alergi yang kronis seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau makannya sudah banyak ya, tapi kok tumbuhnya tetap aja, nah, berarti itu mungkin gizinya yang tidak sesuai. Jadi mungkin makannya ini nasinya banyak, lauknya cuman sedikit gitu ya. Karena kalau pertumbuhan itu yang faktor yang terpenting kan protein. Jadi protein itu sebagai zat pembangun. Jadi yang membangun massa otot, yang membangun pertumbuhan yang lain itu adalah protein. Kalau nasi itu karbohidrat. Jadi makan yang banyak bukan berarti gizinya terpenuhi, tapi harus makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian masalah gizi yang lain mungkin bisa juga memang mohon maaf ya, mungkin dari keluarganya memang hanya memberi makan 1 atau 2 kali sehari, sehingga dengan asupan gizi tersebut memang kurang untuk pertumbuhan dari balita tersebut. Berarti yang namanya protein ini sangat penting ya dok ya? Protein sangat penting untuk pertumbuhan anak. Bahkan dalam penelitian itu disampaikan bahwa anak yang stunting itu kecerdasannya IQ-nya itu 20 lebih rendah daripada anak yang normal. Makanya kita gencar sekali untuk ini ya, untuk menurunkan angka stunting yang ada secara nasional dan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sebab ini kan untuk generasi penerus kita, generasi jangka panjang. Jangan sampai kita punya generasi ini yang IQ-nya sudah kurang bagus, fisiknya juga kurang bagus. Jadi mulai dipersiapkan mulai sekarang. Seperti kriteria stunting pada orang-orang atau anak-anak nih dok, sudah pasti dari pertumbuhan tadi artinya tetap pendek ya kita nyebutnya. Ini pendek nih, stunting nih ya. Itu stunting, udah pasti stunting atau masih ada kemungkinan bebas? Jadi kalau stunting itu kita mengukur tinggi badannya dibandingkan dengan umur. Kita memakai kurva WHO. Jadi dia grafiknya ada di mana. Kalau dia grafiknya tidak sesuai yang normal ya, itu bisa dikatakan tersebut mengalami stunting. Jadi hanya dari pengukuran saja, nanti baru kita mencari penyebabnya gitu. Jadi hanya dari ukuran ini saja itu sudah bisa dikatakan stunting. Tapi itu tadi baru kita nanti mencari penyebabnya apa, kok ini kok bisa dengan stunting. cara dicari ya dengan pemeriksaan yang menyeluruh, kemudian dicari faktor-faktor lain, misalkan dia sering tidak sakit, kemudian faktor lingkungannya bagaimana, karena penyebab stunting itu banyak sekali. Banyak faktor. Nah, ini sangat menarik. Baik ada dari faktor kesehatan maupun non kesehatan. Stunting di Kabupaten Bondowoso seberapa besar sih dok? Nah, ini terkait data kan ya. Jadi ini pertanyaan yang sering masyarakat sampaikan juga ya. Sebenarnya Bondowoso ini berapa sih stuntingnya, kok sampai di desa-desa itu ada program penurunan stunting. Jadi Kementerian Kesehatan itu setiap tahunnya ini melaksanakan namanya survei status gizi Indonesia atau disebut SSGI. SSGI itu yang dijadikan patokan dari Kementerian Kesehatan untuk mengetahui seberapa besar sih kondisi stunting yang ada di suatu kabupaten. Bondowoso sendiri hasil SSGI
untuk tahun 2021 ya Mas ya, ini itu sebesar 37%. Sedangkan tahun 2022 ini sudah turun 5%, jadi 32%. Cuman kita masih di atas angka Jawa Timur. Kalau Jawa Timur angka stuntingnya 19,2%. Jadi kita masih jauh lebih tinggi. Artinya kita masih banyak stuntingnya di Bondowoso ini. Nah, kemudian yang menjadi PR terberat Dinkes. Namun sebelum itu, ini bersinergi dengan siapa aja nih Dinkes? Kalau stunting ini kan ada tim ya Mas ya. Mas Alif ya, di kabupaten ada namanya tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati Bondowoso. Anggotanya semua UPD yang terkait dalam program penurunan stunting, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AKB, kemudian ada Bapeda, ada Rumah Sakit, ada Dinas Perkim, kemudian dan dinas yang lain yang ada hubungannya dengan program penurunan stunting. Karena stunting ini seperti yang saya sampaikan tadi, penyebabnya ada faktor kesehatan, ada non kesehatan. Jadi kita sebenarnya program penurunan stunting ini untuk intervensi ya Mas ya. Ini secara garis besarnya dibagi dua, intervensi spesifik sama intervensi sensitif. Kalau intervensi spesifik itu intervensi yang berhubungan langsung dengan stuntingnya. Contohnya misalkan masalah asupan gizi, kemudian pengobatan infeksi, dan masalah kesehatan yang lain. Kalau yang intervensi sensitif itu yang secara tidak langsung tapi punya pengaruh yang cukup besar. Misalkan masalah kondisi lingkungan ya. Masalah sanitasi ya, banyak enggak masyarakat yang sudah punya jamban, yang buang air besar di sungai, atau yang air bersihnya masih kurang bagus, seperti itu. Karena hal-hal tersebut ini bisa menyebabkan si anak tersebut mudah terserang oleh penyakit yang menyebabkan anak itu nanti jatuh pada kondisi stunting. Makanya intervensi untuk stunting ini dilaksanakan oleh semua UPD yang memang berkaitan. Contoh misalkan air bersih, kalau air bersih kan bukan dinas kesehatan ya, ke dinas perkim seperti itu, jamban seperti itu, ya, dinas perkim. Kemudian masalah kemiskinan ini ke dinas sosial. Kemudian masalah jaminan kesehatan ini juga penting Mas, masalah jaminan kesehatan, karena kalau seseorang itu punya jaminan kesehatan, kalau sakit dia kan tidak bingung ya, mau periksa tidak bingung karena biaya sudah gratis ya, karena sudah ada yang menanggung. Beda sekali dengan kalau yang tidak punya jaminan kesehatan. Nah ini urusan jaminan kesehatan ini urusannya dinas sosial. Oke. Nah, kemudian ya, berarti banyak ya dok ya yang bersinergi. Tadi ada dinas Perkim, dinsos, dinsos P3AKB ya sekarang. Iya, dinas sosial P3AKB. Jadi semua bersinergi. Dan yang dari Dinkes ini dok, seperti tugas pokok dan fungsinya itu? Kalau Dinkes ini kan lebih ke intervensi spesifik ya. Jadi yang berkaitan erat dengan masalah penyebab langsungnya stunting ya. Kalau kita sesuai dengan siklus hidup manusia, mulai dari ibu hamil itu sudah kita intervensi, kemudian bayi baru lahir, balita, kemudian anak remaja, kemudian calon pengantin atau wanita usia subur, itu semuanya dari dinas kesehatan kita intervensi supaya nanti di setiap siklus itu nanti bisa melahirkan generasi yang bagus, yang sehat, yang unggul gitu. Contoh misalkan untuk ibu hamil ya, ibu hamil ini kita ada
pemeriksaan ANC atau pemeriksaan antenatal care terpadu sebanyak 6 kali. Contoh ini ya. Salah satunya harus diperiksa USG oleh dokter untuk mengetahui bayinya ini sehat apa enggak, kondisinya kehamilannya sehat apa enggak. Karena kalau ibu hamilnya tidak sehat, misalkan kurang energi kalori, jangan-jangan nanti bayi yang dilahirkan nanti berat badan lahirnya rendah atau BPLR ya. Kalau BPLR, wah ini resiko terjadi stunting gitu. Misalkan sudah terjadi atau diagnosa stunting nih si anak tadi. Nah, yang dilakukan Dinkes? Kalau sudah ketemu stunting ya, kalau yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso ini kita melakukan pemeriksaan untuk yang mengalami stunting ini secara menyeluruh. Jadi kita periksa anak tersebut apakah ada penyakit yang menyertai anak tersebut, ada enggak TBC atau TB paru, karena TB paru ini biasanya kan anaknya kurus ya Mas ya. Kemudian cacingan cacingan enggak, atau ada gangguan pencernaan enggak, ada alergi enggak. Jadi kalau ada alergi, misalkan dia alergi protein tertentu, itu kalau makan protein dia enggak bisa. Jadi harus diganti dengan protein nabati. Jadi ada balita-balita atau bayi-bayi tertentu yang alergi terhadap protein hewani. Jadi harus diganti dengan protein nabati. Dan memang yang paling penting sebenarnya untuk stunting ini adalah intervensi pada 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran. 1000 hari pertama kelahiran itu dimulai dari adanya konsepsi, jadi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Jadi pada waktu kehamilan sampai anak tersebut usia 2 tahun, itu hitungannya 1000 hari. Itu periode emas namanya, periode yang sangat-sangat penting untuk ini pertumbuhan ke depan. Kalau salah dalam proses penanganan 1000 HPK itu akan sulit untuk melakukan perbaikan ke depannya. Dan biasanya yang melakukan kesalahan itu dari orangnya sendiri, Dok? Orangnya sendiri, karena tidak mungkin belum paham ya masalah kesehatan. Jadi kalau 1000 HPK itu yang terpenting adalah konsumsi kalau ibu hamil itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah ya, supaya nanti dia tidak mengalami anemi. Kalau dia kurang darah, darahnya aja kurang, bagaimana dia bisa bayinya tumbuh dengan bagus, karena darah ini kan transportnya oksigen ya. Kalau transportnya kayak ibaratnya kendaraannya aja kurang ya, apalagi bisa mensuplai ke bayinya. Otomatis bayinya kalau kekurangan oksigen, pertumbuhannya menjadi tidak normal. Itu untuk ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ibu hamil ada yang namanya ibu hamil kurang energi kalori ya. Jadi kalau diperiksa lingkar lengan atasnya ini kecil ya, tidak sesuai dengan ukuran yang normal. Itu menandakan bahwa ini ada masalah gizi pada ibunya ini sudah kurus ini ya. Bagaimana bisa memberi makan ke bayinya yang ada di kandungan, wong dia sendiri aja kurus ya, atau kurang energi kalori. Makanya itu juga diintervensi oleh Dinas Kesehatan dengan pemberian namanya PMT bahan lokal. Jadi diberikan asupan makanan setiap harinya dengan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan alhamdulillah yang di Bondowoso sendiri yang pemilik yang kita dampingi itu Mas ya, itu 90% melahirkan bayi yang tidak BPLR, yang tidak berat badan lahirnya tidak rendah, hanya 10% yang artinya masih ada ya Dok ya? Ada. Dan itu pasti selalu ada atau bisa saja nol? Bisa saja nol. Seandainya mulai dari
dia menjadi calon pengantin, dia sudah mengetahui masalah-masalah persiapan untuk menjadi seorang ibu yang mau melahirkan anak itu. Kalau misalkan faktor turunan, artinya si ibu ini atau calon ibu tadi kecil sudah stunting ya dok ya? Okay. Itu masih kemungkinan gimana nih anaknya? Kalau kemungkinan besar masih ada angka stuntingnya atau malah? Kalau memang keturunan ya, kalau keturunannya itu pendeknya memang kayak misalkan terlalu pendek ya, boleh dikatakan cebol, itu memang kemungkinan besar memang anaknya nanti akan cebol. Tapi kalau pendek ya mas, bukan cebol loh ya. Oh ya. Kalau pendek itu nanti anaknya kemungkinan masih bisa tinggi, masih bisa cerdas ya, masih bisa normal. Jadi jangan putus harapan. Kalau misalkan istri saya kok pendek, nanti anaknya pendek, enggak. Karena pertumbuhan itu tergantung dari asupan gizi juga. Jadi yang membentuk pertumbuhan itu kan tulang ya, tulangnya bertambah panjang, kemudian massa ototnya juga bertambah. Makanya yang dibutuhkan apa ya, kalsium sama protein hewani itu yang untuk massa ototnya. Jadi yang penting itu juga masalah ini mas, protein hewani ini juga sekarang sedang kita kita gaungkan supaya balita-balita ini banyak makan protein hewani, jangan hanya protein nabati, karena protein hewani ini punya pengaruh yang amat besar terhadap pertumbuhan anak tersebut. Gitu. Artinya dari Dinkes memang betul-betul melakukan pendampingan nih pada warganya ya dok ya? Pendampingan mulai dari kehamilan, lahir, menjadi balita, ini semua kita dampingi. Menjadi remaja, remaja pun kita ada program pemberian tablet tambah darah. Supaya remaja-remaja kita nanti juga tidak mengalami anemia atau kurang darah. Sehingga nanti diharapkan seandainya dia menikah nanti ini dia sudah dalam kondisi yang sehat, sehingga bayinya nanti diharapkan juga sehat. Karena kalau dirinya sendiri kurang sehat ya, otomatis bagaimana bayinya nanti kalau dia hamil itu otomatis kekurangan gizi juga. Jadi memang berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh sekali. Nah dari Dinkes targetnya untuk tahun ini berapa persen dok angka stunting? Kalau target kita ada namanya target nasional. Target nasional itu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 bahwa kita di target 2024 itu kita stuntingnya harus di angka 14%. Cuman karena Bondowoso ini gapnya terlalu jauh ya mas ya, dengan angka 14 ya, ini mungkin kita kalaupun kita tidak bisa mencapai 14 ya minimal tidak terlalu jauh dari 14% itu di tahun 2024. Tadi kayaknya nyebutkan berapa? 19% kalau nggak salah. Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Beda. Kalau Jawa Timur itu angkanya 19%, 19,2, tapi kita 32. Jadi kita masih ada selisih dengan Jawa Timur itu yang cukup banyak, lebih dari 10%. Oke. Kemudian terbukti nggak dok? Artinya dengan pendampingan yang dilakukan seperti dari Dinkes itu efisien nggak dengan penurunan angka stunting? Atau apa sih yang dilakukan? Misal harus jemput bola nih, harus cari data-data masyarakat yang memang mempunyai potensi angka stunting itu tadi. Jadi kita sedang berusaha keras nih mas untuk melaksanakan ini program percepatan penurunan stunting. Kita sekarang sudah untuk penurunan stunting ini sudah by name by address. Jadi sudah nama, alamatnya di mana nih. Pada waktu posyandu kan ketemu ya mas ya. Oh ini stunting, ini tidak stunting, ini gizi buruk, ini tidak gizi buruk, ini gizi kurang, tidak gizi kurang. Ini sudah ketemu semua. Bahkan kita yang kita pesankan ke masyarakat ini jangan sampai meremehkan kalau pada waktu datang ke posyandu ini
berat badannya tidak naik. Nah ini kadang-kadang orang-orang itu kan tidak naik, misalkan bulan kemarin 7 kilo ya, bulan ini ditimbang tetap 7 kilo, tetap biasa-biasa aja. Padahal ini suatu saat bisa berisiko ini menjadi gizi buruk atau stunting karena berat badannya tidak naik. Ini menandakan bahwa asupan gizinya ini kurang. Nah itu makanya ini mulai sekarang ini kewaspadaan masyarakat itu, kalau punya anak balita ditimbang di posyandu tidak naik ya, kita tidak bicara ini ya gizinya kurang atau enggak, pokoknya enggak naik aja itu sudah warning, itu sudah waspada, harus dicari penyebabnya. Apakah makannya kurang atau makannya sudah cukup, gizinya kurang, atau ada penyebab penyakit yang menyertai. Dampak yang akan diterima oleh si penderita stunting ini apa sih, Dok? Oke. Dampak paling nyata itu ini sudah berdasarkan hasil penelitian ya Mas ya. Kecerdasan kurang ya. Kemudian dampak yang lain ya gangguan perkembangan. Jadi anak mestinya sudah bisa jalan, dia tidak bisa. Lebih lama waktunya, anak sudah waktunya bisa berbicara dengan bagus, ini belum bisa seperti itu. Jadi ada gangguan tumbuh kembangnya yang dampaknya. Kemudian dampak yang lebih jauh lagi ya, kita akan, kalau bersaing kita akan kalah misalnya. Kita tetap ini ya, tetap stunting lebih pendek dari ini ya, prestasi dalam segala hal nanti kita akan kalah. Contoh misalkan masalah olahraga aja Mas ya. Kalau dibandingkan dengan negara luar kan kita ini ya lebih ngapunten ya, lebih apa? Lebih pendek ya Indonesia, orang-orang Indonesia. Mestinya kita bisa mengejar ini ketertinggalan tersebut. Karena saya lihat sekarang anak-anak yang SMA ini sekarang sudah mulai tinggi dibandingkan dengan zaman saya dulu itu berbeda. Jadi saya yakin nanti kita pasti bisa mengejar ketertinggalan. Kalau kita fisiknya sudah bagus, tinggi, cerdas di segala urusan, nanti kita bisa bersaing. Berarti nampak jelas ya dari adanya stunting ini. Kalau misalkan seperti di sekolah-sekolah anaknya kurang berprestasi, itu termasuk stunting juga nggak? Kalau dia tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, dia dikatakan stunting. Mungkin ada tambahan, Dok? Saya kira cukup Mas. Yang penting masyarakat harus berusaha ini ya, memberikan gizi yang terbaik untuk balita-balitanya, karena itu merupakan generasi penerus bangsa kita. Biasa, terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan Pratiwi Radio. Jangan lupa tonton ulang podcast kita pada kesempatan kali ini di channel YouTube kita Pratiwi Radio. Sampai jumpa, saya Livatoni, juga narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Dr. Arif Sudibyo, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.